Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadinil mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, di waktu yang mubarak ini, Allah Subhanahu wa taala berkenan menghimpun kita semua dalam majelis kita, mengkaji turas di antara cabang ilmu syariah dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Mazhabil Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Malam hari ini kita akan bahas tentang aqsamul miyah, jenis-jenis air, ya. Jenis-jenis air. Wa tanqasimul miyahu ila arba'ati aqsam. Air itu terbagi menjadi empat macam. Yang pertama adalah tahirin mutahhir. Dia suci sekaligus juga dapat digunakan untuk bersuci, ya, menyucikan. Yang kedua, wa tahirin mutahhirin makruh. Dia suci, menyucikan, tapi makruh digunakan. Hanya saja nanti dalam uraian ini kita akan tahu bahwa jenis yang kedua ini tidak ada di negeri kita, ya, di Indonesia. Yang ketiga adalah wa tahirin ghairi mutahhir. Dia suci tetapi tidak mensucikan. Lalu yang terakhir wa mutanajjis. Air yang bernajis. Ada 4. Kita lihat satu demi satu. At-tahirul mutahhir. Dia suci, menyucikan. Ya, dia dapat digunakan untuk bersuci. Wa huwal ma'ul mutlaqul baqi ala wasfi khilqatihi allati khalaqahu Allahu 'alaiha. Itu air mutlak. Ya, air mutlak yang tetap dalam karakteristik penciptaannya. Ya, sesuai dengan karakteristiknya yang Allah ciptakan. Artinya dia berada dalam sifat aslinya. Wala yukhrijuhu an kaunihi ma'an mutlaqan taghayyuruhu bituli muksin aw bisababi turabin aw tuhlub. Dan tidak mengapa, ya, tidak mengeluarkan sifat kemutlakannya, tidak mengubah dia sebagai air mutlak kalau perubahan itu disebabkan karena lamanya berdiam. Jadi air itu kalau lama tidak mengalir, dia berdiam lama, maka bisa jadi akan ada perubahan fisik, ya. Tetapi itu tetap disebut sebagai air mutlak. Kemudian au bisa babi turab, atau karena adanya tanah. Biasanya habis hujan, ya. Habis hujan itu ada misalnya air itu yang bercampur dengan tanah atau lumpur, dia berwarna kecoklatan, maka itu juga tidak mengapa, ya. Dalam mazhab Syafi'i juga dianggap tetap sebagai air mutlak, ya. Tuhlub, atau ada lumut, ya. Wa huwa syai'un akhdaru ya'lul ma'a min tulil muks. Ya, ini biasanya berwarna hijau, ya. Dia mempengaruhi warna air kalau air itu lama berdiam, ya. Bisa di kolam-kolam itu kalau lama tidak dibersihkan dia tumbuh lumut, ya, warna kehijauan. Biasa airnya juga mengalami perubahan. Itu juga tidak mengapa,
karena airnya masih dianggap sebagai air mutlak. Au taghayyuruhu bisa babi maqarrihi au mamarrih. Bisa juga perubahannya itu, yang ini perubahan yang tidak mengapa ya, tidak mengeluarkan dia dari kemutlakannya. Jadi dengan sebab dia melewati, ya dia berada di satu tempat atau dia melewati satu tempat yang itu bisa mengubahnya. Ya, misalnya kawujudihi fi ardin kibritiyah, misalnya dia berada di tanah yang banyak belerangnya, banyak sulfurnya. Biasanya di gunung ya. Dulu kami waktu masih mahasiswa itu pernah naik ke Kawah Ijen di daerah Banyuwangi itu. Itu memang kawahnya itu banyak belerangnya. Nah, itu warnanya itu kalau dilihat dari jauh itu kuning, ya, kekuningan. Tapi kalau diambil itu masih seperti air. Kalau dipakai itu gatal, ya gatal. Jangan coba-coba mandi, gatal sekali. Ya, kami sempatkan cuci muka saja itu gatal, lama baru hilang. Ya, tapi tetap dianggap sebagai air mutlak. Ya, bisa dipakai bersuci. Au mururihi 'alaiha, atau dia melewati, ya, dia melewati satu wilayah, satu daerah yang di situ itu banyak belerangnya sehingga juga berbau. Tapi tetap dianggap sebagai air mutlak, dapat dipakai bersuci. Mengapa demikian? Wa dzalika li ta'azzuri saunil ma'i an dzalik. Karena sulit ya menjaga air itu terhindar dari hal yang demikian. Nah, kalau memang sumbernya seperti itu, tempat belerang, ya sulit membuat air itu terhindar dari hal yang demikian. Maka ini tidak mengapa ya. Wal aslu fi tuhuriyatil ma'il mutlak. Asal atau dasar kesucian air mutlak itu adalah hadis ya, ma rawahul Bukhari wa ghairuh, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari ya dan lain-lain. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qama a'rabiyun fabala fil masjid. Berdiri ya seorang Arabi, ada orang Arab Badui yang tinggal di pedalaman ya, Arab kampung. Lalu orang itu berdiri, dia kencing di masjid. Dia kencing di masjid, Masjid Nabawi. Orang-orang itu tentu saja kaget ya. Ini orang Arab kampung tiba-tiba berdiri lalu dia buang air di masjid. Kencing ya. Faqama ilaihi an-nasu liyaqau bih. Lalu orang-orang kemudian berdiri itu hendak hendak melabrak yang bersangkutan. Nah, ini orang kurang ajar sekali ini ya, kencing di masjid. Ya. Ternyata faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'uhu, biarkan saja dia. Biarkan. Ya, ini di antara kelembutan Nabi SAW dalam berdakwah ya. Beliau memilah antara orang yang tidak paham dengan orang yang paham. Jadi orang yang tidak paham itu tidak boleh disikapi seperti orang yang paham. Ini orang Arab pedalaman, tidak pernah lihat masjid, ya kencing sembarangan ya. Maka dalam tanda petik ketika dia melakukan itu wajar kalau dia buang air di situ ya, meskipun itu kesalahan ya, tetapi Nabi katakan da'uhu wa hariku ala baulihi sajla. Ya, sajla mimma. Jadi siramkan di tempat bekas kencingnya tadi itu satu timba air besar ya. Au zanuba mimma. Jadi semacam ember berisi air. Lalu beliau katakan fa inna ma bu'istum muyassirina wa lam tub'atsum muassirin. Kalian itu diutus apa? Untuk memudahkan, bukan diutus itu untuk menyulitkan ya. Jadi harus kita bedakan antara orang melakukan kesalahan itu karena tidak paham bahwa itu adalah kesalahan, dengan orang yang memang sengaja melakukan itu ya. Liyaqau bihi ya, dia maknanya itu adalah liyusjiruhu bil qawli awil fi'li. Maksudnya mereka hendak melabrak orang tersebut ya, baik dengan ucapan atau dengan perbuatan.
Kemudian ada kata sajlan, itu maknanya dalwan mal'a bil ma', satu wadah yang penuh berisi air. Wa misluhu zanub, ya. Contohnya adalah zanub. Zanub itu timba besar. Bacanya zanub ya, hati-hati jangan dibaca dengan dhammah. Kalau dibaca zunub itu lain artinya, itu dosa. Jamak dari kata zambun, ya. Jadi jangan dibaca zunub tapi zanub. Zanub itu timba besar. Fa amru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi iraqatil ma'i ala makanil bauli dalilun annahu fihi khasiyatut tathhir. Ya. Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menuangkan air di tempat buang air kecilnya tadi si orang Arab Badui itu dalil bahwa pada air itu berarti ada khasiat menyucikan. Dia bisa menyucikan. Karena kalau tidak bisa ngapain juga disuruh siram. Ya, ini dalil bahwa air itu, ya, air mutlak itu bisa menjadi sarana untuk menyucikan. Baik, ikhwafillah rahimakumullah, itu yang pertama, ya. Kita lihat yang kedua, at-tahirul mutahhirul makruh. Air yang jenis kedua ini dia suci, tahir, mutahhir, juga bisa digunakan untuk menyucikan, namun makruh. Makruh. Artinya kalau ada air yang lain ya lebih baik pakai air yang lain. Apa itu? Wa huwal ma'ul musyammasul ladzi sakhanathu syams. Air yang musyammas, ya, yang dipanasi oleh sinar matahari. Yang diterik, ya, kena terik panas, dia juga panas. Dengan syarat, ini ada syaratnya, ya. Wa yushtaratu li karahiyatihi salah satu syurut. Ada 3. Dia dipersyaratkan makruhnya itu 3 syarat. Kalau terpenuhi 3 syarat maka dia makruh. Apa itu, ya? Wahiyya yang pertama, awalan ayyakuna bi biladin harrah. Itu di negeri yang panas. Ya, Indonesia itu tidak masuk nomor 1 ini, ya. Jadi kita ini tropis, ya. Bukan panas, ya. Ya, mungkin ada daerah tertentu yang sangat panas, tapi secara umum Indonesia itu sedang-sedang tropis, ya. Belum pernah, ya, merasakan panas 50 derajat Celcius, ya. 40-an mungkin masih ada di beberapa titik, ya, tapi kalau sampai 50, 55 itu angka. Enggak ada kayaknya, ya, belum pernah kita di Indonesia. Tapi terutama negara-negara yang punya gurun, pasir, nah itu bisa sampai 50 lebih, ya. 50 lebih derajat Celcius. Panas. Jadi jenis air yang kedua ini tidak, ya, secara umum tidak ada di negeri kita, ya, tapi tetap kita bahas. Siapa tahu nanti ada yang berada di wilayah tersebut. Yang kedua, ayyakuna mawdu'an bi awani muntabi'atin ghairi dzahabi wal fiddah. Ya. Wadahnya itu, wadah yang digunakan untuk menampung itu adalah wadah yang dibuat bukan dari emas dan perak. Ya, bukan dari emas perak. Karena kalau emas perak bukan makruh lagi tapi haram, ya. Kal hadidi wan nuhas, ya, seperti besi, tembaga, ya, wa kulli ma'danin qabilin lituruq. Dan semua apa namanya? Bahan tambang yang bisa ditempa. Biasanya logam, ya. Biasanya logam. Itu kan ada kayak apa itu, tangki yang terbuat dari besi, ya. Ya. dari logam. Nah, itu termasuk, ya. Lalu yang ketiga, ayyakuna isti'maluhu fil badani. Penggunaannya itu di badan. Ya. Walau maitan, meskipun itu untuk orang yang meninggal, artinya dipakai untuk mandi jenazah misalnya, ya. Au hayawanin, ataukah digunakan pada hewan yulhiquhul barasu kal khail, yang bisa menimbulkan penyakit kulit padanya. Ada apa kayak belang begitu, ya. Misalnya pada kuda, ya, kuda itu kalau terkena itu bisa mengalami sakit kulit, ya. Jadi secara umum di negeri kita tidak ada sebetulnya, ya. Nah, kalau Syafi'i rahimahullahu taala an Umar radhiyallahu anhu, ya, dinukilkan oleh Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dari sahabat Umar radhiyallahu anhu annahu kana yakrahu liktisal, bahwa beliau itu tidak suka, ya, iktisal,
membasuh atau mencuci dengan air ini, air musyammas. Waqal, dan beliau mengatakan wala akrahul ma'al musyammas illa min jihati tib. Ya, saya tidak memakruhkan air musyammas kecuali dari aspek kesehatan. Jadi pertimbangannya itu kesehatan. Jadi bayangkan dia itu air yang disimpan di wadah seperti logam tadi, besi itu ya. Lalu dia dipanasi. Itu kan panas sekali. Kena sinar matahari dia panas di negeri yang sangat panas. Itu menjadi sangat panas, ya. Summa rawa annahu yurisul baros. Kemudian beliau meriwayatkan bahwa itu bisa menimbulkan penyakit, ya, al-baros. Ya, penyakit apa ini? Penyakit kulit. Atau ada yang menyebut penyakit kusta, ya, dan sebagainya, ya. Tapi yang jelas ini menimbulkan doror, ya. Wa dzalika li anna asy-syamsa bi hiddatiha tafsilu minhu zuhumatan ta'alul ma'a. Jadi karena matahari, ya, dalam tingkat panas tertentu tadi itu bisa mengeluarkan zat-zat tertentu yang mencemari air. Fa in laqatil badan, kalau itu mengenai badan, bisukhunatiha, ya, dengan kondisi panasnya seperti tadi, amkana an tadurra bih, bisa menimbulkan doror, ya, atau antudirra bih, bisa menimbulkan doror terhadap badan. Faturi suhul baros, ya, menimbulkan penyakit. Wa huwa maradun yusibul jild, ya, ini penyakit yang mengenai kulit. Ya, ini jenis yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga, ihwafillah rahimakumullah, at-tahiru ghairul mutahhir. Dia suci tetapi tidak mensucikan. Tidak dapat dipakai bersuci. Nah, ini perlu dicermati jenis ketiga ini, ya. Karena banyak yang biasanya keliru memahami konsep yang ketiga ini, ya. Suci tetapi tidak mensucikan. Al-awwal ada dua macam dia. Yang pertama, wa huwa qismani, ya, ada dua. Al-awwal yang pertama, wa huwal ma'ul qalil, yaitu air yang sedikit, al-musta'malu fi fardhi thaharah, yang telah digunakan untuk fardu thaharah. Kal ghusli wal wudu, seperti untuk mandi dan wudu. Ya, yang fardunya, ya. Jadi misalnya kalau kita wudu berarti apa? Membasuh muka. Yang pertama. Karena kalau yang kedua dan ketiga itu sunnah. Nah, jadi bekas basuhan yang pertama, nah itu disebut sebagai air yang musta'mal. Ya. Wa dalilu kaunihi tahiran, dalil bahwa itu air yang tahir, yang suci, itu adalah hadis ma rawahul Bukhari wa Muslim an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, jadi Jabir ini satu saat ini pernah sakit, ya, sakit keras. Ja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'udun, ya, bahwa Rasulullah SAW datang, ya'uduni, dia menjenguk Jabir ini, ya. Wa ana maridun, dan aku dalam keadaan sakit, ya. La aqilu, tidak sadarkan diri. Jadi sakit itu sampai dia tidak sadar, ya. Fatawadda, lalu beliau, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu, wa sabba min wudu'ihi alayya, ya, dan beliau memercikkan atau menyiramkan dari air wudunya itu kepadaku. Nah, kemudian di situ ada penjelasan la aqilu, maksudnya ai fi halati gaibubah, ya, min syiddatil marad, ini dalam keadaan tidak sadarkan diri karena parahnya kondisi sakit. Biasanya orang kalau demam tinggi itu kan sampai tidak begitu sadar, ya, mengigau, ya, dan sebagainya. Kemudian ada ungkapan min wadu'ihi, dari air, ya, alma alladzi tawaddaa bih, air yang beliau gunakan untuk berwudu, ya. Nah, kemudian penjelasannya, walau kana ghaira tahirin lam yusibuhu alaih. Seandainya air itu tidak suci, niscaya Nabi tidak menyiramkan kepada sahabat Jabir. Nabi itu kan bersihkan, ya, atau mengenakan air itu, bekas wudu itu, kepada sahabat Jabir. Nah, fakta bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan itu menunjukkan bahwa airnya itu suci. Ya, kalau tidak suci kan beliau tidak lakukan. Kemudian dalil wa dalilu kaunihi ghaira mutahhir, dalil bahwa air itu tidak mensucikan. Nah, kalau dalil dia suci tadi, nah sekarang apa dalilnya dia tidak mensucikan?
Ma rawahu Muslimun wa ghairu. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ya dan lain-lain. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqtasil ahadukum fil ma'id daimi ay ar-raqid wa huwa junub. Janganlah salah seorang di antara kalian tuh mandi di air yang diam, yang tidak mengalir sementara dia janabah. Misalnya di bak, di bak itu kan tidak mengalir, kan? Nah itu Nabi melarang. Faqalu, lalu mereka ya sahabat atau orang-orang itu bertanya ya, kepada Abu Hurairah. Ini bisa sahabat, bisa juga generasi murid-muridnya Abu Hurairah. Mereka bertanya, ya Abu Hurairah, kaifa yaf'al? Wahai Abu Hurairah, bagaimana beliau melakukannya? Ada bak, bagaimana beliau melakukannya? Nah, qal, Abu Hurairah mengatakan, yatanawaluhu tanawulan, dia mengambil airnya. Jadi airnya itu ditimba atau diciduk, bukan dengan masuk ke dalamnya. Nah, itu pembahasan wudu sebetulnya, ya. Kemudian wa hukmul wudu'i fi hadza hukmul ghusl. Hukum wudu dalam perkara ini, dalam hadis ini sama juga dengan hukum mandi. Ya. Hadis tadi itu kan tentang mandi sebetulnya, toh. Tetapi juga bisa dibawa kepada hukum wudu. Mengapa? Li'annal ma'na fihi ma wahid. Karena maknanya ya dalam kedua aktivitas itu sama. Apa kesamaan makna antara wudu dengan mandi? Yaitu wa huwa raf'ul hadas, yaitu mengangkat hadas. Bedanya kalau mandi itu hadas besar, kalau wudu itu hadas kecil. Ya, tapi sama-sama dari sisi ini ya. Thaharah untuk mengangkat hadas. Ya. Faqad afadal hadis tersebut memberikan faidah annal iqtisala fil ma'i yukhrijuhu an tahuriyatihi, ya, bahwa iktisal ya mandi ya pada air itu bisa mengeluarkan air itu dari kesuciannya. Ya. Wa illa, kalau tidak, lam yanha anhu, ya tentu beliau tidak melarang itu. Jadi fakta Nabi melarang, ya, Nabi tadi katakan la yaqtasil ahadukum, janganlah mandi ya salah seorang di antara kalian. Artinya Nabi melarang itu. Fakta bahwa Nabi melarang ya berarti apa? Air itu tidak dapat digunakan untuk bersuci. Kalau tidak, mengapa Nabi melarang? Nah, itu maksudnya ya. Wa huwa mahmulun 'alal ma'il qalili li adillatin ukhra. Namun makna ya hal tersebut itu dimaknai untuk air yang sedikit. Ya, li adillatin ukhra, berdasarkan dalil-dalil yang lain. Nanti ada dalil yang lain menunjukkan bahwa kalau airnya banyak ya tidak mengapa. Jadi kalau airnya sedikit maka bisa menjadi musta'mal. Ya, kalau orang masuk di dalam bak yang kecil, yang sedikit airnya, banyak sedikit itu nanti ada batasannya, namanya 20, nanti kita akan bahas di bawah. Ya, itu batas banyak sedikit. Jadi kalau sedikit, maka sisanya itu bekas mandinya tidak dapat digunakan untuk bersuci lagi. Ya. Itu jenis air tahir ghairul mutahhir. Dia suci yang tidak mensucikan, nomor 1. Nah, jenis yang keduanya as-tsani, ini juga perlu dicermati ini ya. Huwal ma'ul mutlaqul ladzi khalatahu syai'un minat tahirati allati yastaghna anhal ma'u 'adah, yaitu air mutlak yang bercampur dengan sesuatu yang suci, yang itu dia itu sebenarnya tidak memiliki sifat yang sama dengan air. Lalu dia bercampur. Dengan percampuran wallati la yumkinu fasluha anhu ba'dal mukhalatah, yang tidak mungkin dipisahkan lagi setelah bercampur. Maksudnya percampurannya itu relatif permanen. Ya. Fataghayyara bihaitsu lam ya'ud yutlaqu alaihi ismul ma'il mutlaq. Sehingga air itu berubah. Ya, dia mengubah air itu ya. Airnya berubah sehingga tidak lagi bisa disebut sebagai air mutlak. Contohnya apa? Kasyai, seperti apa? Air apa ini ya? Teh itu kan sebetulnya ada air mutlak. Cuman kan kalau air mutlak itu dikasih panas, dimendidihkan, itu masih disebut air mutlak. Kita masih sebut dia air. Ya,
Atau bahasa sederhana kita orang Indonesia itu air putih. Kemudian kalau kita ambilkan teh, entah dalam bentuk daun atau dalam bentuk apa itu celup-celupan ya kalau dalam zaman sekarang, atau kopi. Nah, itu kan berubah. Sudah tidak lagi kita sebut air putih kan? Sudah disebut sebagai air apa? Teh atau kopi. Maka dalam keadaan seperti ini, meskipun kopi itu suci, meskipun tehnya itu suci, tapi karena dia mengubah kemutlakan air tadi, yang awalnya air putih itu, sebetulnya bahasa Indonesia air putih itu juga salah kaprah ya, kan tidak putih itu kan? Ya, kalau air putih itu susu ya. Susu putih itu air putih. Tapi ya sudah jadi urf ya, sudah jadi bahasa kita ya, kita pahami lah. Jadi kopi, susu, apalagi coklat ya. Kalau di sini contoh lain apalagi ya, wal arkasus atau likoris ya, apa itu ya? Ada tanaman itu akar manis, glisiris apa itu? Glisiris glabra ya. Nah, itu radiksnya, akarnya itu biasa dipakai untuk bikin ramu-ramuan. Nah, biasa lihat ya. Itu biasanya bentuknya likoris. Ya, agak hitam, gelap, coklatan, kayak jamu-jamuan lah gitu. Awalnya dia putih atau bening, ketika dicampur kemudian dia berubah warna. Meskipun benda yang mencampurinya itu suci, tetapi tidak lagi disebut air mutlak. Airnya itu suci. Dalam arti kalau misalnya tumpah kena pakaian kita tetap tidak mengapa. Hanya saja tidak dapat digunakan bersuci. Jangan wudu dengan kopi misalnya ya, dengan teh. Karena itu bukan air mutlak lagi. Ya, jadi tidak boleh dipakai bersuci bukan karena bernajis ya. Dia tidak bernajis, tetapi dia kehilangan kemutlakan airnya. Sifat mutlaknya itu hilang. Ya, amma idza kana al-mukhalitu at-tahiru muwafiqan lil ma'i fi sifatihi min ta'min wa launin wa rihin. Ya, adapun kalau zat yang bercampur itu suci, yang punya sifat selaras dengan air, ya dari sisi misalnya rasa, warna atau bau, kama'il wardi allazi faqida sifatihi, seperti air mawar yang kehilangan sifatnya. Mawar itu kan sebenarnya ada airnya. Ya, ada kalau bisa diekstrak gitu kan namanya. Ekstraknya itu keluar cairan. Awalnya itu kan wangi, harum. Kalau yang masih ada sifat seperti ini dicampur ke air, itu air kehilangan kemutlakannya. Nah, jadi yang dimaksud di sini kalau dia bercampur, yang mawar itu kehilangan sifatnya tadi. Artinya sudah tidak wangi lagi. Karena kalau lama didiamkan itu, dibuat terbuka, ya. Misalnya kita tampung air mawar itu ini, lama didiamkan dalam keadaan terbuka itu kan wanginya hilang karena itu minyak asiri sebetulnya kan. Kalau dalam kimia itu minyak asiri yang mengalami penguapan. Lama-lama hilang, tinggal air biasa itu. Nah, ketika ini dicampur dengan air putih yang lain, maka tidak mengapa. Ya, ada catatannya di sini beliau sampaikan, ya, maka fa innahu yu'madu 'inda dzalika ila taqdiri bil mukhalifil wasti. Maka dia itu diperkirakan ya seakan dia itu zat yang punya sifat menyelisihi yang sedang. Kalau tadi contoh kopi, susu itu kan, teh itu sifat menyelisihi air itu kan besar. Artinya ketika bercampur langsung berubah hitam, coklat. Nah, kalau air mawar ini diasumsi yang sudah kehilangan sifatnya tadi ya. Kalau masih ada sifat wanginya itu berarti kehilangan kemutlakannya. Yang kita maksud di sini adalah dia sudah tidak wangi lagi. Nah, maka itu dianggap mukhalif al-wasti kalau dalam istilah fikihnya. Wa huwa fi tu'mi asirur rumani wa fil launi asirul inabi wa fil raihatil ladzani. Kalau dari segi rasa itu bisa dibandingkan dengan ini ya, perasan delima. Pernah makan buah delima itu? Pernah? Perasannya. Itu memang ada rasanya, tapi tidak tajam. Nah, itu namanya sifatnya itu berbeda dengan air, tetapi perbedaannya sedang. Bandingkan dengan madu. Meskipun sama-sama manis, tapi madu itu kan manisnya sangat. Kalau dicampur di air itu kerasa sekali. Tapi kalau ya 1 sendok madu, nah kita kasih dengan 1 sendok perasan delima itu rasanya tidak begitu keras seperti madu. Itu tadi namanya mukhalif al-wasf, sifatnya sedang.
Atau kalau dari sisi warna, wa fil launi asirul inab, ya seperti perasan anggur. Anggur itu kalau diperas itu kan tetap ada warnanya. Ada warnanya agak keungu-unguan. Ya, tapi tidak tidak setajam misalnya kalau kita meras itu atau menumbuk daun pacar itu. Yang biasa dipakai orang untuk mewarnai kuku itu kan kalau ditumbuk itu dicampur air itu kelihatan sekali. Ya, kalau anggur itu juga ada sedikit perubahan warna, tapi kalau dikasih ke air itu tergantung airnya banyak apa sedikit. Ya. Atau wafir raihatil lazan, kalau pada bau itu ada pada lazan ini sebetulnya kayak nama tanaman yang ada baunya, tapi baunya juga tidak kuat. Kalau dimasukkan ke air, kalau air sedikit itu bisa kerasa memang ada bau berubah. Maka kalau zatnya semacam ini, artinya sifatnya yang berbeda dengan air itu sifatnya sedang. Jadi, maka fa in qaddara taghayyuruhu bi mukhalatati dzalika saral ma'u tahiran ghairu mutahhir. Kalau itu dimasukkan ke dalam air lalu diduga air itu berubah, ya. Berubah sifatnya karena ada campuran tadi, maka dianggaplah tidak mensucikan. Ya. Wa qaunuhu ghairu mutahhirin li'annahu asbaha la yusamma ma'an fi hadhihi al-halah wa syari'u ishtarata tatahhura bil ma'. Jadi dia dianggap tidak suci, kenapa? Karena pada saat itu dia tidak lagi dianggap sebagai air mutlak. Nah, itulah kata kuncinya ya, kalau bingung. Jadi ada percampuran yang itu sifatnya relatif permanen. Ya, bedakan tadi misalnya dengan air hujan yang warna kecoklatan itu kan biasanya ya. Kiriman, ada banjir kiriman itu kan kelihatan coklat karena membawa tanah atau lumpur-lumpur itu. Itu memang warnanya coklat. Tapi kalau kita ambil, misalnya kita simpan di gelas atau kita simpan di wadah air lalu kita diamkan, itu tidak lama akan jernih itu atasnya. Yang bawahnya menjadi endapan, ada endapan tanah di situ. Itu masih relatif terpisah. Makanya airnya masih dianggap air mutlak. Ya, berbeda tadi dengan kopi. Kopi itu kalau didiamkan memang ada yang mengendap di bawah, ada juga ampas kopi itu mengendap di bawah, tapi yang di atas itu tetap hitam. Ya, kehilangan kemutlakannya. Ya. Nah, air-air semacam itu yang kehilangan sifat mutlaknya, dia memang suci dalam arti kalau kita kena pakaian ya, kita minum dan sebagainya itu tidak mengapa, tetapi tidak dapat digunakan bersuci. Ya. Jadi jangan dipakai untuk wudhu misalnya ya. Termasuk untuk membersihkan najis. Gitu ya. Bersihkan najis pakai apa? Pakai Coca-Cola misalnya. Nah, itu secara fikih Islam dianggap tidak suci najisnya, ya, karena Coca-Cola misalnya larutan semacam itu tidak dianggap sebagai, ya. Baik, kita bahas satu lagi yang terakhir ya sebelum kita diskusi. Al-ma'ul mutanajjis, air yang bernajis. Ini yang keempat ya. Wa huwal ma'ul ladzi waqa'at fihi najasah. Air yang masuk ke dalamnya najis. Ini namanya air mutanajjis. Di dalamnya masuk najis. Nah, yang semacam ini ada dua macam. Wa huwa qismani, ya, ada dua macam. Al-awwal yang pertama, qalil. Dia jumlahnya sedikit. Ya. Kalau jumlah air itu sedikit, misalnya sedikit itu satu ember misalnya ya, lalu terkena najis, maka ini masuk kategori yang pertama. Wa huwa ma kana dunal qullatain, yang jumlahnya kurang dari 2 qullah. Wa hadzal ma'u yanjusu bi mujarradi wuqu'in najas. Air ini menjadi najis semata-mata dengan masuknya najis. Begitu dia terkena najis, maka otomatis dia dianggap bernajis. Walau kanat qalilah, meskipun najisnya itu sedikit. Meskipun najisnya sedikit, walam yataghayyar fihi syai'un min awsafi, dan tidak ada yang berubah di air yang tadi itu sifat-sifatnya. Ya, kalauni warih wa ta'mi, seperti warnanya, apalagi baunya, ya, rasanya itu tidak berubah. Tetapi sudah dianggap bernajis dengan masuknya sedikit najis. Ya, misalnya, mohon maaf, ada yang buang air kecil misalnya. Buang air kecil, di sampingnya itu ada ember.
Ada ember. Ember itu kan kira-kira kapasitas berapa sih? Ember paling besar itu mungkin yang bisa kita angkat itu 20-an liter lah, paling besar sudah itu. Misalnya ember-ember itu kan 5 liter, 10 liter. Jadi airnya kategorinya sedikit. Nah, kalau yang bersangkutan misalnya buang air kecil, lalu ada yang terpercik masuk dalam situ, maka air itu menjadi bernajis. Meskipun tidak ada perubahan sifat, saking sedikitnya air najisnya tadi, kalau dilihat warnanya tidak berubah, dicoba rasanya juga sama saja, baunya juga tidak berbeda, maka tetap dianggap dia bernajis. Jadi bernajisnya air sedikit itu semata-mata karena masuknya najis. Ini nanti berbeda kalau airnya banyak. Kalau airnya banyak, masuknya najis itu tidak serta-merta menjadikan air itu bernajis. Kapan air banyak itu bernajis? Kalau ada perubahan sifat. Nah, itu bedanya ya. Nanti kita akan lihat lebih detail. Kemudian beliau jelaskan tentang dua kullah ini. Wal kullatani, dua kullah itu dalam perhitungan ya musannif di sini atau musannifun ya, 3 ulama di sini itu adalah khamsumi'ati ritlin Baghdadi. Ya, 500-an ritl Baghdadi. Ini takaran volume lama. Ketika kita belum mengenal konversi seperti sekarang ini kan konversi internasional itu kan ada namanya apa ya, sistem volume itu biasanya kita gunakan mililiter ya atau liter ya atau ya satuan-satuan volume yang kita kenal sekarang. Itu kalau dikonversi waktu sawi ya mi'atun wa isnaini wa tis'ina kilograma ya wasamani wa mi'ah wa sab'atun wa khamsina grama. Jadi sekitar 192,857 kilogram. Atau 1 kilo air itu kan sama dengan 1 liter kalau volume kan. Karena massa jenis air itu 1 ya. Ya tahu ya, hitung-hitungan fisika dulu ya. Massa jenis air itu kan 1 kilo per liter. Artinya kalau 1 kilogram 1 liter air itu massanya adalah 1 kilogram. Jadi kalau disebut 192 ya koma sekian, ini berarti sama dengan liter. Jadi 192 liter. Itu ukuran dua kullah dalam perhitungan beliau. Nanti ada variasi perhitungan yang lain sebetulnya. Ada yang menghitung 200 sekian, bahkan seperti Syekh Rawas Al-Ahji itu 320 sekian liter. Tapi yang beliau gunakan di sini hanya 109, enggak sampai 200 liter. Jadi itu 2 kullah. Ini penting kalau kita itu mau bikin bak. Nah, pengetahuan ini penting kalau mau bikin bak, ya. Wa yusawi bil muka'ab, kalau disetarakan dengan bentuk persegi, kira-kira itu ya zira'an wa ruwa'an ya tulan wa irdan wa amaqa. Itu sekira-kira 1,25 hasta. Ya, 1/4 hasta. Dari sisi panjang kali lebar kali tinggi. Sekitar 60 cm lah. Ya, kalau antum bingung 1/4 hasta itu berapa? Itu sekitar 60 cm. Jadi satu hasta itu kan sekitar 45 ya atau 50 cm. Satu hasta. Ini satu hasta ini ya. Sampai sini nih. Ya, jadi kalau 1/4 1,25, nah itu berarti sekitar 40-50 cm ditambah 1/4-nya lagi. Jadi sekitar 60 cm lah. Kira-kira begitu. Kurang lebih 60 cm. Jadi kalau dibuat dalam bentuk persegi, kotak gitu, ya kira-kira ukuran 2 kullah itu 60 kali 60 kali 60 cm. Berapa itu? 60 kali 60 kali 60 itu 216. Ah, 216 ya. Ini kan 192, enggak sampai 200. Ya dah. Ini berapa kalau ubin ini? Berapa? 60 kan? Nah, jadi kalau mau bikin bak 60 minimal ini untuk bisa untuk dapat 2 kullah itu 60 tingginya, tingginya itu jangan pasang 60 juga. Karena itu artinya penuh baru mencapai 2 kullah. Ya bikinlah sajalah 1 meter. Ya toh? 1 meter, tapi kasih tanda yang 60 cm-nya itu di mana? Kita kasih misalnya dengan tehel yang berbeda. Jadi tahu kalau air mencapai itu berarti 2 kullah. Nah, gitu ya.
Jangan dikasih pas-pas juga 60 cm, nanti kalau kurang sedikit berarti tidak sampai 20. Begitu maksudnya. Jadi Anda bikin 1 meter. Atau kalau dibikin misalnya kalau 60 juga bisa lah ya. Misalnya dibikin juga 1 meter kali 1 meter 100 kali 100 kali berapa? Kali 20. Minimal itu kan. 100 kali 100 kali 20. Nah, itu sudah dapat 20 lah. Nah, Anda lebihkan jangan 20. Kalau 20 kan terlalu rendah. Anda pasang 1 kali 1 kali 1 juga bagus. Tapi Anda kasih tanda bahwa batas 20 itu di sini. Sehingga kalau air kurang dari itu kategorinya sebagai air yang sedikit. Paham ya? Nah, karena nanti begini, misal bak mandi kita itu kejatuhan cicak. Nah, kadang gitu kan, malam-malam ini cicak tenggelam mati. Baru ketahuan besok subuh, besok pagi. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i, cicak itu najis. Maka ketika dia masuk di bak, meskipun misalnya baru 5 menit kita tahu, tadi saya masuk 5 menit lalu belum ada, saya masuk lagi sudah ada. Berarti kan baru dia masuknya. Mati. Kita buang. Meskipun tidak ada perubahan air, warna, rasa, bau sama, kalau kurang dari 20 dianggap bernajis. Saya dipahami ya? Nah, makanya tadi dibuat lebih ya, dibuat banyak. Kalau banyak selama tidak berubah warna, rasa, baunya, maka tidak dianggap bernajis. Ya, itu bedanya, ya. Ya. Rawal khamsatu an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqal. Ini ada riwayat dari al-khamsah ya, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqal. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yus'alu 'anil ma'i yakunu bil falati minal ardi ma yanubuhu minas sibai wad dawab. Aku mendengar Rasulullah SAW ya, beliau itu ditanya tentang air yang ada di tanah bercadas yang itu biasa ditempati binatang buas atau hewan-hewan tuh untuk minum airnya itu. Faqal, lalu beliau bersabda. Jadi ada yang tanya, bagaimana dengan air begitu? Bolehkah itu dipakai? Ya. Jadi kadang-kadang kalau kita lewat di satu itu ada genangan air. Ada genangan air. Tapi genangan air ini biasa dipakai misalnya tadi hewan buas itu untuk minum. Nah, hewan buas itu kan kalau dia menerkam mangsa, mati mangsanya atau ada darahnya itu kan najis. Mulutnya itu najis. Nah, kalau dia menjilati berarti bisa ternajisi air itu. Tapi Nabi SAW bersabda, "Idza kana al-ma'u qullataini lam yahmilil khabas." Kalau airnya itu mencapai 2 kullah, maka tidak mengandung najis. Ya, tidak mengapa. Wa fi lafzi Abi Dawud, dalam redaksi Abu Dawud, fa innahu la yanjus, maka air itu sesungguhnya dia tidak bernajis. Ya, dengan catatan tadi, dia banyak dan tidak berubah sifatnya. Ya, bil falati itu adalah as-sahra. Ya, itu tuh daerah dataran luas yang biasanya di padang pasir ada semacam oase gitu ya. Yanubuhu yaridu alaihi siba. Jadi yang dimaksud yanubu di situ adalah datang hewan-hewan buas itu untuk minum. As-siba itu adalah kullu ma lahu nab, yang punya taring, hewan punya taring, yaftarisu bihi minal hayawanat, yang biasa digunakan untuk menerkam hewan-hewan yang lain. Ini hewan predator lah ya. Wa mafhumul hadis, pemahaman atau mafhum dari hadis ini adalah annahu idza kana al-ma'u aqalla min qullatain, kalau air itu kurang dari 2 kullah, yanjus, maka bernajis. Walau lam yataghayyar, meskipun tidak berubah. Wa dalla ala hadzal mafhumi ma rawahu Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan juga ditunjukkan pemahaman ini oleh riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza staiqaza ahadukum min naumih, jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, fala yaqmis yadahu fil ina, jangan dia masukkan tangannya ke dalam wadah air, hatta yaghsilaha salasa, sampai dia mencucinya 3 kali. Cuci dulu baru dimasukkan. Mengapa? Karena Nabi SAW menyatakan fa innahu la yadri aina batat yaduh, karena dia tidak tahu di mana bermalam itu tangannya. Bisa jadi malam itu pegang apa gitu kan. Ya mohon maaf,
pantatnya gatal misalnya digaruk ya atau apa ya dan sebagainya. Faqad nahal mustaiqiza min naumihi 'anil ghamsi khasyata talawusi yadihi bin najasati ghairil mar'iyah. Nah, beliau melarang orang yang bangun dari tidurnya itu untuk memasukkan tangannya karena khawatir telah terkena tangannya itu dengan najis yang tidak terlihat. Wa ma'lumun anna najasata ghairal mar'iyati la tughayyirul ma. Sudah maklum bahwa najis itu yang tidak terlihat berarti kan sedikit, itu tidak mengubah air, tidak mengubah sifat, warna, rasa, baunya sama. Falaula annaha tunajjisuhu bi mujarradil mulaqati lam yanhahu an dzalik, ya. Seandainya bukan karena benda atau najis itu bisa menajisi semata-mata karena dia mengenai air, tentu beliau tidak melarang itu. Ya. Kalau dipersyaratkan harus ada perubahan, kan tidak disebutkan. Ya, bahkan Nabi hanya katakan apa? Meskipun tadi kan dia tidak tahu di mana tangannya itu tidur, artinya tidak kelihatan itu najis itu ada. Ya. Tetapi najis yang tidak terlihat sekalipun, kalau itu mengenai air maka bisa dianggap menajisi. Ya. Baik. Itu jenis yang pertama, air yang terkena najis yang jumlahnya sedikit. Dia bernajis otomatis, ketika terkena otomatis. Jadi air sedikit itu kena najis, auto najis, ya. Auto, ya. Nah, berbeda dengan yang banyak. Wasani kasir. Jenis yang kedua adalah yang kasir. Wa huwa makana qullataini au aksar, yaitu yang mencapai 2 qullah atau lebih. 2 qullah ke atas. Wa hadzal ma'u la yanjusu bi mujarradi wuqu'in najasati fihi. Air ini yang jenis kedua yang banyak ini tidak bernajis semata-mata dengan masuknya najis ke dalamnya. Wa inna ma yanjusu idza ghayyaratin najasatu ahada awsafihi salasa al-launi awit tu'mi awit ta'mi awir rih. Tidak lain dia itu bernajis kalau najis itu mengubah salah satu dari 3 sifatnya itu, warna, rasa atau bau. Jadi kalau ada air banyak, misalnya contoh kolam renang misalnya. Kolam renang itu kan banyak, besar, bisa ribuan liter. Nah, kalau ada najis yang masuk di situ, selama tidak mengubah warna, rasa, baunya, maka tidak mengapa. Jangankan cicak, tikus mati saja kalau tidak mengubah warna, rasa, baunya, maka dianggap tidak bernajis. Nah, tapi kalau mengubah, maka apa? Baru dianggap bernajis. Ya. Wa daliluhul ijma'. Dalilnya adalah ijma'. Ya, dalilnya adalah ijma'. Memang tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya. Ya, tetapi ini menjadi ijma'. Ya, dan ini menjadi salah satu dalil ya di dalam mazhab Syafi'i. Qala An-Nawawi fil Majmu', ya, Imam An-Nawawi berkata dalam kitab beliau Al-Majmu', ya. Qala Ibnul Munzir, beliau mengutip ya ucapan Ibnul Munzir, ajma'u annal ma'al qalila awil katsira idza waqa'at fihi najasatun faghayyarat ta'aman aw lanan aw rihan fa huwa najis. Mereka para ulama itu bersepakat, berijma bahwa air yang sedikit atau banyak kalau masuk ke dalamnya najis dan mengubah ya lalu mengubah rasa, warna atau bau, maka itu najis ya, bernajis. Baik. Sebagai kesimpulan ikhwah fillah rahimakumullah ya, ma yasluhu min halit tathhir ya. Nah, ini paragraf terakhir sub yang terakhir yang boleh digunakan, yang layak digunakan untuk bersuci. Wa hadhil miyahul arba'ah, 4 jenis air tadi, laisat kulluha salihatan lit-taharah. Tidak semuanya dapat digunakan untuk bersuci. Ai li raf'il hadasi aw izalatil khubus, yaitu untuk mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Tidak semuanya ya. Kama alim sebagaimana yang sudah Anda ketahui. Bal innamal ladzi yasluhu minha an-naw'ul awwal was-tsani ma'a karahatin naw'is tsani fil badan. Tetapi yang bisa digunakan itu hanyalah jenis pertama dan kedua. Tetapi dengan catatan kemakruhan jenis yang kedua digunakan untuk badan. Air musyammas tadi itu, air yang dipanasi itu dalam wadah logam itu di negeri yang panas. Nah, itu kalau dipakai wudu itu makruh. Sah saja wudunya tapi makruh. Kalau digunakan di badan, misalnya pakai mandi, pakai wudu. Tapi kalau dipakai untuk siram najis bisa, tidak mengapa. Ya.
Nah, dengan beberapa syarat tadi kan, dia memang panas di negeri yang panas. Kalau di negeri kita tidak. Dan itu pun di negeri yang panas, kalau sudah dingin airnya nggak apa-apa. Nah, begitu ya. Baik, ikhwafillah rahimakumullah. Amman nau'us salis, adapun jenis yang ketiga, apa yang ketiga tadi? Suci tapi tidak mensucikan. Itu kan ada dua macam. Ada air yang bekas dipakai, yang sedikit bekas dipakai. Kemudian yang kedua adalah air yang bercampur dengan benda lain yang suci tetapi mengubah kemutlakannya. Ya. Maka jenis yang ketiga ini fala yasluhu tatahhuru bih, tidak dapat digunakan bersuci. Wa in kana tahiran fi zatih, meskipun suci zatnya. Ya, kopi, susu itu suci ya. Saya tidak mengatakan itu bernajis, itu suci. Bihaitsu yasihhu isti'maluhu fi ghairi taharah. Di mana air semacam ini bisa digunakan untuk selain taharah. Kasyurbi, dipakai minum, ya silakan ya. Minum jamu, minum kopi, minum susu, teh itu bisa. Wa tabakhi, dipakai masak. Nah, sekarang itu ada orang masak kasih susu dimasak ya, macam-macam itu cara masak sekarang. Nah, itu boleh silakan ya. Wa ghairi dzalik ya, dan lain-lain. Jadi kalau dipakai untuk selain bersuci tidak mengapa. Amman nau'ur rabi, adapun jenis yang keempat, apa yang keempat tadi? Yang bernajis. Nah, jenis yang keempat itu fahuwa mutanajjisun la yasluhu syai'. La yasluhu lisyai'. Ini tidak dapat digunakan apa-apa. Nah, tidak bisa dipakai. Jadi air kalau sudah bernajis ya tidak bisa dipakai. Bagaimana caranya? Ya dibuang saja. Atau ada solusi lain sebetulnya. Anda bisa jadikan air yang sedikit itu jadi banyak. Nah begitu ya. Jadi kalau misalnya air 1 ember tadi bernajis, tidak berubah warna, rasa, baunya, tapi bernajis kena sedikit. Nah coba Anda gabung dengan air yang banyak, masukkan di bak yang besar. Maka menjadilah dia air banyak yang suci mensucikan ya. Wallahu alam bissawab. Baik ya. Ini apa kita buka diskusi sedikit atau enggak apa-apa ya? Kita tambah sedikit waktunya ya. Baik ya, kalau ada siapa tahu ya. Daripada yang mengganjal ya. Nah, kalau memang ada yang tidak dipahami ditanyakan ya. Lebih baik tidak paham daripada salah paham. Ya. Jadi nanti keluar pengajian ya. Bingung ya, silakan. Silakan. Jadi kalau ada yang mau butuh air hujan ya silakan. Air yang ditampung, kadang-kadang anak-anak ya, ada yang nampung air di drum. Nah, silakan ya. Silakan. Tapi contoh kasus yang terjadi ya secara pribadi tadi mungkin bisa terjadi pada yang lain. Dan pernah di rumah kami itu memang kita pakai tandon. Supaya tandon itu kena ada burung ya, ada burung masuk mati. Jadi tidak tahu sudah terdapat di Indonesia pasti akan mendapat kejadian jadi bangkai. Jadi bangkai itu kan kita merasakan pada saat apa? Kita tetap menggunakan untuk masak apa semua termasuk wudhu. Bagaimana hukumnya? Pada saat terakhir, ternyata bau air. Bagaimana tentang untukan air ini digunakan untuk bersuci? Iya, baik. Prinsipnya tadi ya, kalau airnya sedikit, maka itu kan najis tadi. Kalau airnya sedikit, makanya perlu dicek itu tandonnya. Kalau tandonnya sedikit, airnya, kalau tandonnya mungkin besar, tapi air yang ada di dalamnya kan tidak tahu. Ya. Nah, kalau airnya dalam itu banyak, tidak ada perubahan sifat, tidak mengapa. Nah, cuman kan tadi belakang-belakangan dipakai kok berbau. Nah, itu berarti ada indikasi bisa jadi karena airnya berkurang, tidak ditambah sehingga itu menjadi terpengaruh sifatnya. Atau bisa jadi air tetap banyak, tapi karena bangkainya cukup besar atau gimana ya akhirnya mengubah. Nah, kalau terjadi perubahan sifat, berarti memang tidak dapat digunakan bersuci. Prinsipnya begitu. Ya. Nah, jadi begitu ya. Baik ya, terima kasih atas perhatiannya ya. Saya mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kalau masih ada nanti bisa ya, insya Allah pekan depan ya. Topiknya masih berkaitan ya.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.